Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mewawancarai salah satu pendakwa yang ada di Provinsi Riau, di mana kami sekarang ini ada di Masjid Ar-Rahman yang berada di Jalan Sudirman. Perkenalkan, saya Mariana Angelika. Perkenalkan, saya Nevika Arninda. Saya Afnalia Putri. dan saya Eldoma Putra. Ini video kami, wawancara kami. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kan kami maaf mengucapkan waktunya Ustaz Ya, karena kesibukan Ustaz mungkin terganggu jadi gara-gara kasus. Pertama-tama kan kan saya dari saya Eldoma Putra, jurusan akuntansi di salah satu Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi kami ada tugas untuk mewawancarai salah satu ustadz yang berada di lingkungan di salah satu di masjid di lingkungan sekitar rumah. Nah, kita lanjut langsung pertanyaan aja tadi atas. siap. Yang pertama itu kalau boleh saya bertanya, apa yang mendorong ustadz untuk memutuskan menjadi seorang ustadz? Ini cukup panjang ya jawabannya ini. Cukup banyak. Ya. Boleh tuh. Ya. Dalam dunia pendidikan ada beberapa jurusan ya. Ada insinyur, ada kedokteran, ada pendidikan agama Islam. Ya. Yaitu semua pilihan kita. Cuman semua ilmu punya konsekuensi. Ya. Kira-kira seorang dokter hanya mengurusi waktu sakit atau setelah meninggal? Waktu kan Sakit aja kan. Kalau setelah meninggal tidak ada urusan nggak? Nah, disitulah itu yang sifatnya ilmu dunia, kehidupan dunia. Ya. Namun pendidikan agama Islam ini tidak hanya teruntuk ketika dia semasa hidupnya, yang ngajar ngaji, ngajar bahasa Arab, bukan hanya seperti itu. Ya. Bukan interaksi kita dengan manusia bukan hanya ketika kita hidup, namun setelah kita mati pun masih kita berinteraksi. Contohnya, kira-kira ada nggak niatan untuk mendoakan orang tua kita atau kakek adik kita yang sudah mati? Ada. Kira-kira ilmu itu ada nggak di kedokteran? Nggak ada. Tapi yang ada itu ilmu di pendidikan. Itulah yang mendorong saya menjadi guru agama Islam atau ya ustaz lah bahasa yang saya cari. Terakhir. Iya. Terus saja. Apalagi? Sebagai ustaz nih, saya kan pandangan ustaz, misalnya ada dua perbedaan pendapat sama jemaah-jemaahnya. Bagaimana ustaz untuk cara metode ceramah ustaz gitu untuk menyampaikan agar kami ini dapat memahami, dapat mengerti, meluruskan pendapat kami tentang sesuatu hal. Ingat ya, bedakan pendapat dengan pendapatan. Ya, beda ya. Ya. Kalau pendapat ya menurut saya. Kalau pendapatan hasil dari usaha saya. Nah, jadi ini pendapat kan, Iya. bukan pendapatan kan. Jadi setiap manusia mempunyai pendapat yang berbeda. Ya, contoh dia belajar tentang ilmu agama. Dia memahami sendiri tanpa guru, maka dia akan menghasilkan sebuah pendapat yang dihasilkan oleh pikirannya. Namun khususnya di agama, ya, buku bacaan, YouTube dan yang lainnya itu sifatnya hanya pendukung untuk ilmu ya. Jadi ilmu agama itu yang paling bagus itu secara mutawatir.
secara berlangsung. Ya, kalau ustadznya ngisi kajian di masjid, bagusnya kita datang di situ. Datang, kita dengarkan. Kalau ada yang mengganjal di hati kita, bisa kita tanyakan. Pertanyaannya, kalau ada masalah kita tanya sama YouTube, bisa nggak? YouTube, saya susah membayar hutang, apa solusinya? Kira-kira bisa nggak memberikan jawaban YouTube? Enggak, kita cuma harus pelajari sendiri. Kita carilah dari YouTube itu ceramah-ceramah terkait tentang hutang. Kita pahami, namun ketika kita tidak paham dengan apa yang disampaikan, tidak bisa kita tanyakan. Itulah kelemahannya. Media sosial itu kelemahannya di situ. Kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Bedanya kalau kita hadir di majelis ilmu, apa yang kita tidak pahami, maka kita bisa langsung tanya. Ya. Seperti itu. Selama perbedaan terkait ibadah, selama mempunyai dasar atau dalil yang diambil dari Quran dan Sunnah, maka boleh-boleh saja kita berbeda pandangan. Ya. Nah, selama kita tidak saling mencaci maki satu dengan yang lain, saya yang paling benar, antum itu salah. Mungkin itu ya. Banyak orang. Ada nggak Ustaz pengalaman atau cerita menarik yang Ustaz ceritakan sama kami selama Ustaz jadi jabat ataupun motivasi gitu? Oke. Pesan saya dan pengalaman saya ini mungkin bisa menjadi pesan antum semua. Antum ini masih muda, masih energik, belum punya tanggung jawab. Antum sudah punya anak? Belum. Sampai sudah punya anak? Belum. Belum ada yang manggil, ya minta uang jajan, Abi minta uang jajan. Ya, sehingga bagi kami yang sudah berumur ini agak terbatas kegiatan kita ke sana kemari karena ada anak, ada istri yang kita harus urus. Sementara sampean ini kan masih muda nih. Maka manfaatkan waktu muda sampean semua untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jangan abaikan semua ilmu-ilmu yang diberikan. Jangan, ya. Lebih-lebih ilmu dunia. Sampean di Muhammadiyah enggak apa-apa akuntansi, enggak apa-apa biologi, enggak apa-apa, tapi program agama yang ada di Muhammadiyah itu jangan diabaikan, karena itulah identitas sampean sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah. Kalau sama saja seperti yang umum lainnya, apa bedanya? Nah, ya, karena sampean calon ayah, sampean ini calon ibu, maka di saat belum mempunyai keluarga, disitulah kita melengkapi ilmu-ilmu untuk keluarga. Karena semuanya akan menjadi keluarga, akan menjadi kepala, akan menjadi ibu. Ya. Nah, jadi karena sampean ini ada di sekolah, ada di Universitas Islam, ya Muhammadiyah, maka manfaatkan ilmu-ilmu agama di situ. Ya, karena ilmu agama itu bukan hanya mengurus orang yang hidup, tapi mengurus juga orang yang mati. Ya, mustahil kita mendoakan orang tua kita yang ada di alam barzah sana, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa kepada mereka. Kan mustahil hal itu. Ya, tidak usah ragu, tak usah bimbang untuk dekat dengan ilmu agama. Ya, karena sampai sudah masuk di Universitas Muhammadiyah, mau tidak mau sampean harus, suka tidak suka, sampean sedikit demi sedikit harus belajar tentang agama. Ya, karena agama ini adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Ya, hidup kita bisa lurus, ya, sesuai dengan yang kita inginkan, itu ada di agama. Ketika kita ada masalah, agama nyuruh kita sabar. Ketika Allah berikan rizki yang cukup, maka Allah suruh kita bersyukur. Nah, tapi kalau tidak ada hal itu, ketika kita ditimpa masalah,
Allah ni tak adil, masa itu dikasih rezeki saya tidak. Itulah kalau agama itu sangat sedikit di kolbu kita, ya. Jadi motivasi untuk sampean semua masa muda manfaatkan sebaik mungkin, karena sebentar lagi sampean akan menemui masa tua. Maksudnya masa tua itu masa berkeluarga. Jadi kalau udah punya keluarga sampean nggak bisa kesana kemari keliling-keliling lagi. Ya, pulang cepat ya. Tapi kalau sekarang nggak ada masalah, mau diskusi sampai subuh pun tak ada masalah, karena nggak ada yang mengejar-ngejar seperti saya. Oke? Terakhir Ustadz, Ya. apa harapan dan tujuan Ustadz dalam memberikan dakwah agama pada masyarakat? Jelas tujuan kita, harapan kita, ya, terutama untuk kaum muslimin dan muslimat, ya, harapan kita ingin masyarakat ini, ya, ingin secara luas, ya, dari bapak, ibu, anak dan sebagainya. Kalau kita orang muslim ingin mereka gaya hidupnya gaya-gaya muslim, ya, bukan gaya barat, ya, tapi ingin gaya-gaya orang muslim. Bagaimana berpakaiannya, bagaimana makan, minum dan sebagainya sudah diatur dalam Islam. Dan harapan kita di dakwah itu kita masukkan hal-hal itu, ya, ya, sehingga kita tidak mengadopsi gaya-gaya hidup di barat sana.